Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Putri Yuliana dengan NIM E41212101 dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika Kampus Bondowoso. Di sini saya menjadi perwakilan untuk mendemonstrasikan aplikasi kami yang berbasis mobile dan website yang berjudul JTI Skripsi. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu JTI Skripsi. JTI Skripsi adalah sebuah aplikasi berbasis website dan mobile yang dapat membantu manajemen skripsi bagi mahasiswa maupun dosen. Hal ini tentunya akan memudahkan interaksi dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen untuk melakukan bimbingan, monitoring, skripsi, dan pemantauan progres skripsi. Dengan aplikasi ini, mahasiswa dapat mengelola waktu mereka secara lebih efektif, memastikan bahwa tugas yang diberikan telah dipenuhi tepat waktu, dan menyelesaikan skripsi mereka lebih cepat dan lebih efisien. Maka dari itu, saya akan membuat video tutorial cara penggunaan dari website dan mobile aplikasi JTI Skripsi. Berikut adalah tutorialnya. Baik, pertama di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan website dari JTI Skripsi ini. Pada website JTI Skripsi ini terdiri dari 3 hak akses, yaitu super admin, dosen, dan mahasiswa. Di sini saya akan memberikan contoh dengan hak akses super adminnya. Pertama, kita melakukan login terlebih dahulu dengan email yang sudah disediakan dan password defaultnya berupa password. Kemudian login. Setelah itu, super admin akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisi selamat datang nama super adminnya, kemudian jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah judul yang diajukan, dan jumlah pengajuan yang sedang pending. Selain itu terdapat juga grafik pengajuan judul, kemudian ada broadcast. Kemudian menu yang kedua terdapat mahasiswa. Di menu mahasiswa ini menampilkan data-data mahasiswa yang ada di JTI. Selain itu, super admin dapat menambahkan data mahasiswa baru dengan mengklik tambah di sini dengan mengisikan beberapa data seperti nama, email, NIM, nomor telepon, alamat, tahun angkatan, program studi, password, jenis kelamin, avatar, dan melakukan konfirmasi password. Selain itu, super admin juga dapat melakukan import data mahasiswa dari Excel. Kemudian, super admin dapat melakukan chat dengan mahasiswa dengan menggunakan action WhatsApp seperti ini. Selain itu, juga dapat melihat detail data mahasiswa seperti ini. Kemudian melakukan action edit data mahasiswa. Dan yang terakhir, melakukan hapus data mahasiswa dengan memunculkan pesan pop-up konfirmasi seperti berikut ini. Selanjutnya ada menu dosen. Menu dosen sama seperti menu mahasiswa, di mana super admin dapat menambahkan dosen baru dengan button tambah di sini dengan mengisikan beberapa data, yaitu nama, email, NIP, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, password, avatar, dan melakukan konfirmasi password. Selain itu, super admin juga dapat melakukan import data dosen dari Excel seperti ini. Dan untuk actionnya sendiri, super admin dapat melakukan chat dengan dosen melalui WhatsApp menggunakan action seperti ini. Kemudian dapat melihat detail data dosen. Kemudian dapat melakukan edit data dosen. Dan super admin juga dapat melakukan hapus data dosen. Di menu yang selanjutnya yaitu ada program studi, di mana super admin juga dapat melakukan tambah data program studi dengan mengisikan nama program studi beserta kode program studinya. Kemudian super admin juga dapat melihat detail program studi seperti ini, mengubah data program studi, ataupun juga dapat menghapus data program studi tersebut. Untuk selanjutnya terdapat
broadcast, di mana halaman ini dapat digunakan super admin untuk melakukan broadcast kepada mahasiswa yang akan ditampilkan di aplikasi mobile nantinya. Selanjutnya ke menu skripsi. Di menu skripsi ini terdapat dua fitur, yaitu fitur list status mahasiswa dan tambah status. Kemudian ada menu skripsi, di mana terdiri dari fitur yang pertama yaitu input TA, di mana super admin itu dapat melakukan input TA dengan mengisikan planning judul TA, deskripsi singkat TA, dan planning output serta planning dosen pembimbingnya. Kemudian terdapat juga fitur riwayat input tugas akhir, di mana super admin diminta untuk mengisikan planning judul tugas akhir, deskripsi, output, dan planning dosen pembimbingnya. Yang selanjutnya ada list tugas akhir, di mana nantinya di list tugas akhir ini berisikan data-data seluruh daftar tugas akhir dari mahasiswa yang telah diinputkan. Dan ada juga fitur status skripsi, kemudian fitur monitoring skripsi. Dan yang terakhir ada menu profile, di mana nantinya akan berisi detail profile dari super admin yang sedang melakukan login di akun website ini. Dan jika super admin melakukan keluar dari website, maka dapat menggunakan button logout di sini yang berwarna merah. Kemudian nanti akan memunculkan pesan pop-up notifikasi konfirmasi apakah Anda ingin logout. Jika iya, maka klik ya. Maka dengan begitu super admin akan dikembalikan ke halaman login dan harus melakukan login kembali jika ingin mengakses websitenya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi aplikasi JT Skripsi yang berbasis mobile. Penggunaan aplikasi JT Skripsi yang berbasis mobile ini hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan contoh email iqbal@gmail.com dengan password default yaitu password dan melakukan login. Setelah itu mahasiswa akan diarahkan ke halaman home yang berisikan profil dengan ucapan selamat datang kepada mahasiswa yang bernama Iqbal, kemudian terdapat notifikasi, kemudian terdapat status dari mahasiswa tersebut dengan nama Iqbal dengan NIM M41212362 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember dengan status skripsi lulus revisi. Kemudian terdapat 4 menu utama dari aplikasi JTI Skripsi ini. Yang pertama, input judul TA. Di input judul TA, mahasiswa dapat melakukan input judul TA pada pertama kalinya dengan mengisikan field berupa judul TA pertama, deskripsi pertama, output kedua, judul TA kedua, deskripsi kedua, output kedua, dan 2 dosen pembimbing. Selanjutnya ada menu monitoring, di mana mahasiswa dapat melakukan update progres skripsinya sesuai progres yang telah dilakukan. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menuliskan deskripsinya lalu dikirimkan. Selanjutnya yaitu ada form pengajuan, di mana form pengajuan ini digunakan jika mahasiswa ingin melakukan update judul TA, di mana mahasiswa harus mengisikan judul TA sebelumnya, judul TA baru, dan alasan mengapa melakukan perubahan judul tersebut. Kemudian terdapat juga update status, di mana update status ini dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengupdate statusnya sesuai status yang sedang dijalankan pada proses skripsinya sekarang. Terdapat beberapa update status di sini yang berupa belum input judul TA, sudah input judul TA, sudah sempro, sudah melakukan sidang, lulus dengan revisi, dan belum lulus. Sebagai contoh, saya melakukan update status
berupa sudah sempro dan kemudian dikirimkan, maka secara otomatis akan masuk ke dalam riwayat status. Selain itu, di menu home terdapat juga broadcast yang berisi pesan siaran yang disampaikan oleh dosen untuk mahasiswa, seperti jadwal bimbingan luring. Untuk melihat detailnya, maka dapat melakukan melihat daftar broadcast seperti ini. Kemudian selain home terdapat juga chat, di mana mahasiswa dapat melakukan chat kepada dosen tersebut, dan chat tersebut akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Kemudian terdapat menu riwayat judul yang berisikan dari hasil seluruh input judul TA yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Dan yang terakhir ada menu profile, di mana berisikan data-data mahasiswa tersebut seperti foto profilnya, nama lengkap, NIM, nomor HP, status skripsi, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Di mana semua data ini dapat diubah sesuai dengan keinginan mahasiswa tersebut. Jika mahasiswa ingin melakukan ganti password sebelumnya yang telah dibikin default, maka dapat melakukan ganti password dengan mengklik tombol ganti password di bawah ini. Dan jika mahasiswa ingin keluar dari aplikasi, maka dapat klik tombol logout seperti ini, maka akan memunculkan pop-up notifikasi apakah Anda yakin akan keluar aplikasi, dan jika setuju maka klik ya keluar, sehingga mahasiswa akan diarahkan kembali ke halaman login dari aplikasi JTI Skripsi berikut ini.